Assalamualaikum. Untuk resep yang pertama saya punya terong ungu yang bulat, ini saya potong-potong dulu seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke dalam wadah yang sudah diberi air. Ini kita sisihkan dulu. Saya punya 6 ekor ikan asin yang sudah dicuci bersih dan dibuang kepala dan kotorannya. Saya menggunakan 1 buah papan pete. Untuk bumbunya saya gunakan 3 siung bawang putih yang saya rajang tipis, 5 siung bawang merah. Ini semua bumbunya diiris tipis aja. 3 cabai merah dan 10 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya ini opsional, silahkan sesuaikan. Jika terlalu pedas silahkan dikurangi. Dan 1 buah tomat saya potong semangka. Ini ikannya asinnya sudah saya goreng dan sudah matang. Kemudian diangkat. Dengan wajan yang sama, saya tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Saya tidak mengganti minyaknya. Menurut saya ini minyaknya sedap banget. Setelah matang bawangnya, kemudian dimasukkan cabai dan tomatnya. Ini dimasak sampai layu. Kemudian dimasukkan terong dan petenya. Ini dicampur dulu agar merata. Kemudian setelah tercampur rata, saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan terongnya. Karena saya nggak menggorengnya. Tambahkan gula, kaldu, dan saya tambahkan kaldu jamur. Kemudian dicampur agar bumbunya merata. Dimasak sampai terongnya layu dan matang. Nah, ini saya percepat, terongnya sudah layu, sudah matang. Kemudian setelah itu saya masukkan ikan asinnya. Nah, ini tinggal dicampur saja karena ikan asinnya udah matang. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika rasanya sudah pas, sudah cocok, kemudian ini diangkat. Saya pindahkan ke piring saji. Ini dia tumis terong dan ikan asin kita sudah matang. Ini enak banget, bikin boros nasi. Untuk resep yang kedua, saya punya 5 buah tahu kuning. Teman-teman bisa menggunakan juga yang putih. Kemudian ini saya potong dadu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tahu putih yang besar. Dan saya juga menggunakan 15 butir telur puyuh, 1 papan pete. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan saya gunakan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan 1 buah tomat. Kemudian ini dihaluskan kira-kira seperti ini. Tahunya sudah saya goreng, ini sudah matang. Kemudian diangkat. Ini saya percepat agar tidak terlalu makan durasi. Kemudian saya tumis bawang merah 3 siung. Ini saya rajang tipis. Setelah berubah warna dan harum, masukkan bumbu yang dihaluskan. Dimasak sampai bumbunya matang dan tanak. Nah, ini sudah matang, sudah tanak bumbunya. Masukkan air secukupnya dan bumbunya, garam, gula, dan kaldu. Dicampur, diaduk. Saya menggunakan gula merah dan saya tambahkan kecap manis. Kira-kira ini ada 2 sendok makan. Ini sudah tercampur. Kemudian masukkan telur puyuh dan petenya. Kemudian saya campur, diaduk. Setelah tercampur rata, masukkan tahu yang digoreng. Dan ini hanya tinggal mencampur saja.
mengaduk sampai bumbunya benar-benar meresap. Kemudian saya koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika rasanya sudah pas dan cocok, kemudian dimatikan api kompornya, diangkat. Ini dia tahu telur puyuh balado kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, pedas, bikin nagih. Untuk resep yang ketiga, saya punya setengah papan tempe. Saya potong dadu. Saya juga menggunakan 2 buah ikan keranjang, ikan pindang ini. Saya bersihkan bagian kepalanya, tulangnya, dan kotorannya. Nah, ini sudah bersih. Kemudian saya gunakan 1 papan pete. Setelah itu saya gunakan juga 1 buah wortel. Ini ukurannya cukup besar, saya potong korek api. Saya juga menggunakan 1 genggam buncis. Teman-teman juga bisa menggunakan kacang panjang. Setelah itu ini ada cabai hijau. Saya gunakan 15 buah, saya potong serong. Cabai merahnya ini ada 8 buah, saya potong serong juga. 1 batang serai, 1 ibu jari lengkuas, 2 lembar daun salam, dan 1 bungkus santan instan. Untuk bumbunya saya masukkan kemiri, kunyit jahe, bawang putih, bawang merah, cabai merah, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian ini setelah dihaluskan kira-kira seperti ini. Dan untuk ikan pindangnya ini sudah saya goreng, sudah matang. Kemudian 3 siung bawang merah yang saya iris tipis, ditumis dulu sampai mengeluarkan harum dan berubah warna. Setelah itu masukkan bumbu yang dihaluskan dan bumbu aromatiknya. Kemudian ini dimasak sampai bumbunya tanak dan berubah warna. Nah, ini sudah matang. Kemudian dimasukkan air, kira-kira ini ada 500 ml. Masukkan tempenya, sayurannya, dan petenya. Ini tinggal dicampur aja biar terendam dengan kuahnya. Kemudian ditambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Dicampur sampai bumbunya merata, terkena ke sayurannya dan kuahnya. Dan untuk cepat matang saya tutup. Nah, ini sudah mendidih, saya percepat. Dilihat dulu ini sayurannya sudah matang apa belum. Dan ini sudah matang, sudah empuk. Kemudian saya masukkan santan instannya. Jika teman-teman ada santan segar, itu lebih baik. Kemudian saya campur diaduk. Jangan sampai pecah santannya. Kemudian dimasukkan cabai dan ikan pindang yang digoreng. Ini tinggal dicampur saja, ditunggu sampai mendidih dan cabainya layu karena ikan pindangnya sudah matang. Kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Dan ini sudah matang, saya angkat. Ini dia sayur santan lombok hijau dan ikan pindang kita sudah matang. Ini sangat menggugah selera banget, bikin boros nasi, sangat nikmat. Untuk resep yang keempat, saya punya 100 gram teri yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya juga menggunakan terong. Jika teman-teman menggunakan terong ungu yang panjang itu silahkan. Dan ini saya rendam agar tidak menghitam. Saya juga menggunakan pete, sedang musim pete ini. Setelah itu saya gunakan 3 buah cabai merah. Ini saya potong serong. 1 buah tomat saya potong semangka. Untuk bumbunya saya gunakan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah. Nah, ini dihaluskan kasar, tidak usah terlalu halus.
Kemudian ini terinya sudah saya goreng, sudah matang dan sudah garing. Ini enak banget, kriuk-kriuk, harum dari terinya. Saya tidak mengganti minyaknya. Saya masukkan atau ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Dimasak sampai harum dan sedikit berubah warna. Masukkan bumbu yang dicoper tadi. Ini tidak usah halus-halus bumbunya, asal hancur saja. Kemudian masukkan petenya, terong, dicampur dulu agar bumbunya merata dengan terong dan petenya. Kemudian saya tambahkan sedikit air untuk melunakkan atau mematangkan terongnya. Karena saya nggak ngegorengnya ya, terongnya maksudnya nggak digoreng. Masukkan bumbunya, garam, gula, dan kaldu. Seperti biasa, sesuaikan dengan selera kita untuk bumbunya. Nah ini setelah empuk terongnya saya masukkan terinya serta cabai dan tomatnya. Ini jangan lupa koreksi rasa ya, sesuaikan dengan selera kita. Jika rasanya sudah pas, sudah cocok, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia tumis terong, teri, dan pete kita sudah matang. Ini mantap banget, bikin boros nasi, nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum.